tadi barusan produser dari Jakarta nelpon, kita akan produksi rencananya. Nah tadi kita udah sempat bertanya tentang gimana proses di balik layar, dan sempat saya putuskan tadi, pernah ya Bapak di sebelah saya ini mencoba di depan layar setelah dengan rumitnya di belakang layar. Nah ini boleh dijawab nih. Boleh dijawab nih. Enggak, gini bro. Saya tuh enggak suka kopi. Cantik. Saya enggak suka kopi, saya enggak pernah ngopi. Betul. Setiap nongkrong diajak teman-teman warung kopi, saya enggak pernah pesan kopi. Cuma baru kali ini. Wah. Ngenyan. Cantik. Ngenyan. Kalau bahasa Jawa kenyan apa? Apa ya? Enak, sumpah enak. Bahasa Jawanya apa ya? Bahasa Jawanya ngenyan itu maknyus lah. Apik tenan gitu. Jadi memang enak ya ternyata ya. Ya, enak dong. Benar. Ini kopi bos, beda dengan kopi-kopi yang lain yang ada di luar. Nah, jadi tanya apa yang dia? Kan ulah kaki aku kan. Saking nyaman ya. Sampai lupa. Nah, itu kan tadi kita udah bahas proses di balik layar nih semuanya nih. Nah, tadi sempat bercerita sedikit sebelum saya potong, pernah juga di depan layar. Nah, bisa diceritakan untuk beberapa proyek apa yang sampai membutuhkan Bapak untuk di depan layar? Sebenarnya sih di depan layar sering. Itu ketika saya ngatur pemain. Enggak. Itu depan layar. Iya kan di depan kamera. Betul depan kameramen tapi kamera ya enggak nyala. Nah, kalau untuk lebih ke main istilahnya main peran atau film gitu pernah yang saya ingat itu 2 kali kalau nggak salah. 2 kali? Kalau nggak salah 2 kali ini dua film. Maksudnya dua produksi. Ya. Nah untuk 2 produksi itu kebetulan karena program saya sendiri, jadi bebas dong saya mau narsis mau apa. Betul. Kan? Nah 2 film itu yang pertama jadi apa? Yang pertama itu saya hanya cameo. Cameo. Ini sih lebih kepada pemeran pembantu sih. Pemeran utamanya. Nah, yang kedua itu talent utama. Cuman itu untuk YouTube sih. Untuk YouTube. Sekarang udah mulai nge YouTube. Sekarang udah mulai YouTube. Dulu juga bukan sekarang sih sebenarnya. Dulu saya pernah nge-YouTube. Udah pernah nge-YouTube. Zaman kalian belum main YouTube, saya main YouTube. Bener, anda semuanya. Cuman kenapa saya berhenti YouTube waktu itu? Karena YouTube saya kena ban. Alasannya kena ban? Saya nggak tahu. Karena mungkin saya kurang aktif atau mungkin ada beberapa persyaratannya lah ya. Karena udah lama juga saya nggak aktif waktu itu kan. Itu udah lumayan bro. Apalagi waktu saya masih di Jakarta. Subscribernya udah ratusan ribu kalau nggak salah. Itu oke. Enggak puluhan ribu, saya agak lupa. Pokoknya udah ada hasilnya gitu aja. Udah ada hasilnya duitnya gitu. Dan viewer segala macam udah lumayan banyak karena kan saya dulu di label musik. Saya di label musik ngerjakan beberapa video klip. Nah, saya jadikan ini beberapa konten saya upload di situ. Nah, makanya naiknya dari situ. Kalau dulu berarti kontennya lebih memperlihatkan gimana proses pengambilan sebuah video klip, lebih kepada hasilnya sih. Lebih kepada hasilnya. Mungkin itu faktor, jadi salah satu faktor kenapa kena ban. Mungkin ada satu video klip dari label saya agak kurang ajar, mungkin kan saya upload di situ. Nah, terus karena copyright dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Kalau untuk YouTube yang sekarang? Kalau YouTube sekarang bahasnya itu apa? Sebenarnya sejak saat kejadian waktu kena ban itu saya udah males banget main YouTube. Kecuali kalau saya memang di belakang layar doang. Belakang layar maksudnya yang bantu-bantu teman-teman yang bikin konten gitu kan. Oke. Tapi kalau untuk di depan layar gitu sebenarnya males, boleh tanya sama teman-teman. Males banget gitu. Kan karena kebanyakan
bukan tuntutan tapi permintaan dari teman-teman yang ada di sini juga, teman-teman netizen. Aduh, wah, ini udah seperti YouTuber sekali. Enggak, maksudnya banyak yang DM gitu. Cobalah di depan cobalah ini main YouTube gitu kan. Bahas-bahas tentang apa kayak tutorial atau video reaction atau podcast gitu, panggil artis gitu. Nggak mau, saya masih nggak mau gitu. Terus pada akhirnya ada salah satu teman yang punya channel yang udah lumayan lah gitu kan, udah termonetisasi segala macam, terus dia ngajak join gabung dan makin banyaknya permintaan teman-teman itu, makanya udahlah saya coba depan layar, cuman bukan untuk berakting ya, tapi lebih ya itu kayak memberikan edukasi dan tutorial gitu. Ya vlog juga ada gitu. Kan masih baru sih. Oke, siap. Tapi udah ada progresnya lah. Setelah di banned buat lagi akhirnya. Bukan buat lagi, tapi memakai akun yang udah ada. Oh, memakai akun yang udah ada. Namanya bukan artis official. Nah, itu kenapa saya mau masuk di channelnya itu, karena namanya bukan artis official. Bukan artis official. Karena emang saya bukan artis. Bukan layar. Oke, siap. Siap. Jadi buat kawan-kawan mau ngelihat bisa langsung ke YouTube-nya bukan artis official. Nah, boleh dicari di YouTube. Nah, perbedaannya sendiri yang selama ini dirasa ketika ngedirect di belakang layar sama tiba-tiba di depan layar tuh. Perbedaan signifikannya apa? Gini, kalau di balik layar sama di balik layar kan saya sendiri kan sering gimana ya? Saya yang punya arahan gitu. Saya yang punya arahan, jadi terserah pemain mau nunggu ya udah tunggu dulu, kita lagi syuting adegan yang ini misalkan kayak gitu. Nunggu. Tapi setelah saya coba di depan layar itu memang capek juga ya. Nunggu terus kru lagi ngeset, lagi otak-atik kamera, terus kita syuting ternyata belum direkam gitu. Ternyata capek juga gitu. Nah, itu memang jadi masukan-masukan buat saya juga. Next, untuk ketika saya ada produksi di belakang layar, saya akan lebih istilahnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai pemain-pemain itu merasa bosan nunggu, terus mereka bete gitu ya. Berarti ada setelah lama di belakang layar langsung ke depan layar, berarti impact yang paling besar adalah pemakluman jadi pemakluman ketika wajar nih kasihan talent capek nunggu, jadi harus kerjaan di belakang layar harus dipercepat seperti itu. Nah, itu dia tadi ketika, karena menurut saya pribadi baik itu di belakang layar atau di depan layar pasti punya kendalanya masing-masing kan? Iya, kendalanya masing-masing, baik segi teknis dan penampilan tuh pastinya. Iya. Nah, buat kawan-kawan semuanya yang mungkin masih di belakang layar dan pengen ke depan layar, apa sarannya? Kan banyak nih kita lihat nih kawan-kawan kita yang juga berkecimpung di balik layar nih. Ya banyak sih. Nah, pengen coba nih, aku pengen buat konten tapi kalau misalnya manggil kawan-kawan yang lain untuk buat jadi model di kontennya atau jadi hostnya, itu mungkin akan memakan waktu, coba aku sendiri. Nah, itu apa? Sebenarnya sih kalau yang jadi dasar utama saya sendiri, kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri, ya percaya diri juga harus. Penting, pede penting. Betul. Tapi jangan sampai kepedean. Betul. Nah, tahu diri dalam artian gini, misalkan saya orang di balik layar, saya pengen bikin, karena sekarang lagi banyaknya orang pindah ke YouTube kan, saya bikin YouTube. Nah, di situ kalian juga harus perhatikan dalam artian mau bikin YouTube kontennya seperti apa. Nah, jangan sok-sokan kayak, "Hai guys, gue lagi di sini sekarang, lu mau gini ini." Nah, lu siapa gitu kan? Iya. Kok kecuali kalau emang artis yang udah punya nama, lu mau bikin apapun, lu mau bikin kayak gimana pun, pasti orang udah tahu, udah pasti punya jadi sendiri. Ya, kalau masih awal-awal ya tolonglah bikin yang sekiranya itu informatif gitu, terus memberikan edukasi gitu ya, walaupun sederhana aja sih, nggak usah yang terlalu muluk-muluk. Misalkan berikan tutorial apa gitu kan. Kalau di balik layar perfilman yang bikin gimana sih caranya bikin film, itu ada juga di konten saya, ada juga itu. Nah, terus atau mungkin ya kalau yang suka mancing gitu, punya hobi mancing apa ya, gimana sih cara mancing yang baik dan benar, gitu. Betul. Sesuai dengan minat dan hobinya lah. Minat dan hobinya. Jangan ada sosok, "Halo guys." Tapi sebenarnya bukan saya gimana ya, nggak masalah sih, nggak masalah dengan cara kayak itu, nggak masalah. Cuman ya jangan kayak
ngartis gitu. Oh, oke, siap. Gitu Dapat. sih. Kan maksudnya? Tahu. Maksudnya tuh Cuman nggak enak. tahu maksudnya lebih kalau untuk di konten awal-awal apa yang kita minati kita kerjakan, kasih informasi dan sebagainya. Hal yang terlalu gimana anggap kita ini bukan siapa dulu dan kita kerjakan. Gitu. Nah ini agak melebar sedikit dari dunia balik layar dan depan layar nih. Kan udah bergabung juga dengan kayak tadi pembuat video klip, film, habis itu web series dan sebagainya. Nah tentang dunia YouTube nih, ini kan beberapa bulan yang lalu nih kita sedang terjadi gejolak nih. Ada beberapa youtuber lama yang mundurkan diri nih, pengen pensiun nih karena tergerusnya dengan artis-artis yang apakah emang dunia TV itu udah kalah dengan dunia YouTube kalau menurut pandangan Bapak sendiri? Ya saya sih nurut saya. Nurut dengan keadaan. Menurut sudut pandang kreator dan juga orang yang dibalik layar. Karena ya seiring dengan kemajuan zaman ya digital ya sekarang ya orang lebih kesibukan di luar itu orang selalu megang gadget. Kan apalagi dengan adanya platform-platform yang udah ada gitu kan orang lebih instan gitu misalkan lagi mau meeting udahlah nonton gitu nonton apa gitu kan lebih ini makanya tapi untuk TV sendiri mereka dari sisi penonton mereka masih punya pasarnya sendiri sebenarnya cuman tidak inilah ya mungkin secara rating tidak sebanyak yang waktu pada saat YouTube belum berjaya gitu ya. Memang berpengaruh sekali sih mesti dengan adanya YouTube apalagi masa-masa kemarin itu sempet gimana ya orang nggak ada kerjaan betul dengan istilahnya YouTube ini kayak investasi juga lah kayak orang pengen nyoba di situ dan banyak juga yang youtuber baru muncul. Nah ini nih yang sering saya dengar dari beberapa kawan-kawan youtuber dan beberapa youtuber nasional lah tuh dia tuh kawan-kawan youtuber tuh katanya punya rumus sendiri untuk YouTube-nya. Soalnya kan kalau TV nih kita tahu TV itu harus paling rendah 3 menit setelah kita duduk ini harus ada movement tuh. Harus ada pergerakan lah, gerak-gerak gini. Kalau ini nih kita bawa ke TV tak mungkin laku nih karena kita diam duduk gini nih. Nah, gimana menurut Bapak menurut sudut pandang orang yang sering megang kamera nih? Sebenarnya gini ya, sebenarnya itu lebih kepada kembali lagi ke masalah konsep yaitu tadi ada juga yang mereka menggunakan konsep broadcast itu di YouTube konsep broadcast ya kayak acara-acara TV kayak duduk. Nah sedangkan referensi dari kita ini para youtuber ini sebenarnya nggak jauh dari konsep-konsep yang ada di TV ya. Nah, TV dari prank prank juga mereka ngambil referensi dari acara TV ya. dulu pernah ada yang ada slogannya gitu. Itu kan prank juga di situ. Ya kan? Betul. Terus acara-acara talk show di TV. Ya. Nah, ya kayak kita bikin gini sebenarnya mininya itu. Mininya acara-acara talk show kayak gitu. Dan adanya podcast dan ditambah lagi misal acara-acara makan di TV kan ada. Sekarang tuh trennya kalau di YouTube itu mukbang. Iya, betul. Mukbang. Tahu nggak mukbang itu apa? Tahu. Apa? Makan banyak-banyak. Oh, salah. Apa tuh? Nah, ini. Tahu ini. Mukbang itu apa? Mukbang itu makan sambil di-syuting. Walaupun makannya cuma sedikit, cuma segini doang, tapi kalau di-syuting itu live ataupun ya kayak gini nih, itu udah jadi mukbang. Itu diambil dari bahasa apa tuh? Bahasa Korea. Oh, jadi mukbang namanya makan, artinya makan di depan kamera atau makan sambil siaran. Nah, itu. Jadi mukbang itu bukan makan karena saya tahu, saya nonton klik mukbang orang makannya banyak terus. Nah, gitu, harus kalian tahu semuanya itu. Nah, ini informasi nih, mukbang itu makan dikamerakan. Ya, supaya ada kawan biasa kan orang kan banyak jomblo kan? Tapi ente cocok loh kalau mukbang. Betul sih, ukuran badan sih dah. Bukan karena itu. Ngapa? Menurut Bapak nih, ngapa saya cocok untuk mukbang? Muka Oke, makasih Pak Didi. Tadi kita udah bahas gimana rumitnya dunia di balik layar dan gimana akhirnya beralih ke depan layar. Walaupun udah lama ternyata YouTube-nya walaupun sempat di-ban sekarang mulai lagi dengan masuk ke salah satu akun yang tadi apa akunnya?
Bukan artis official. Bukan artis official. Jadi buat kawan-kawan silakan ditonton, bukan artis official. Subscribe jangan lupa. Siap. Subscribe kita juga di Kopi Iya, Bos ya. harus dong. Nah, Saling subscribe kita. Saling subscribe. terakhir nih, benar-benar terakhir. Next project. Hah? Next project. Next project. Baik itu yang di depan layar maupun di belakang layar. Kalau yang di depan layar, saya masih ngerjakan konten-konten ya. Iya. Misalnya konten-konten di YouTube. Kalau di belakang layar agak cukup lebih sedikit lumayan banyak sih. Wah, apa Ada tuh? pokoknya. Salah satu contoh ya, satu ya. Tadi barusan produser dari Jakarta nelpon, kita akan produksi rencananya. Amin. Semoga aja jadi Amin. produksi film Sukip the Movie kedua. Tiket gedung kedua. Terus ada satu lagi kemarin penawaran ada investor juga untuk membuat Pengabdi Gibah bukan web series lagi. The Movie. The Movie. Asik. Didik Mesir. Ada satu lagi yang receh-receh sih adalah. Nah, jadi dua project itu ditunggu Itu kawan-kawan, ditunggu dan pastinya didukung nih buat industri kreatif di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat. Dan terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya di Kopi Bos. Dadah.